Oke, good morning Matthew level yang ada di rumah. Oke, teacher hari ini akan menjelaskan pembelajaran komputer untuk kamu yang sedang di rumah. Oke, dan jangan lupa untuk mempersiapkan buku-bukunya karena hari ini adalah kita mereview apa yang kita sedang pelajari mulai dari awal tentang alat-alat komunikasi, kemudian juga bagian-bagian komputer, dan nanti teacher juga akan menjelaskan program Paint. Oke, namun sebelumnya kita mau berdoa dulu. Let's pray. Dear Lord Jesus, we say thank you to you for your goodness for today. So many blessings that you are given for us, Lord. Now we want to learn computer. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we have prayed to you. Amen. Oke, anak-anak yang ada di rumah buat middle level, perhatikan penjelasan teacher berikut ini ya. Oke, dan masih ingat kan yang ada di rumah bagian-bagian komputer adalah yang pertama CPU. Oke, pasti masih ingat kan CPU gambarnya yang mana. Di hari ini teacher nggak buat di sini gambarnya karena teacher sudah pernah membuatnya. CPU itu yang pertama. Kemudian monitor. Monitor itu layarnya. Oke, keyboard. Keyboard adalah tempat kita untuk mengetik angka-angka, huruf-huruf dan tanda-tanda baca yang lainnya. Kemudian selanjutnya ada mouse. Mouse adalah digunakan untuk menggerakkan kursor sehingga kita lebih mudah menggunakan atau mengklik mana yang kita perlukan atau butuhkan. Oke, selanjutnya adalah kabel power. Kabel power masih ingat kan? Kabel yang dihubungkan antara monitor dan CPU, oke, ke colokan listrik sehingga CPU-nya bisa nyala, monitornya juga bisa nyala. Itu dia kabel power. Kemudian kabel VGA. Kabel VGA adalah dia biru. Masih ingat kan, biru ujungnya, dua sisi dia biru. Itu adalah salah satu kabel yang sangat diperlukan dalam komputer, yaitu untuk menghubungkan antara CPU dan monitor. Oke. Nanti kalau udah di sekolah teacher tunjukkan langsung bagaimana dia bisa terhubung. Oke, anak-anak Matthew level masih ingat kan bagian-bagian komputer? Teacher yakin anak-anak Matthew 2 masih hafal semua bagian-bagiannya. Bagian-bagian komputer itu yang penting sekali itu adalah ada 6. CPU, monitor, keyboard, mouse, kabel power, dan satu lagi kabel VGA. Oke, dan selanjutnya teacher akan menjelaskan tentang alat-alat komunikasi. Oke, dan selanjutnya adalah untuk reviewnya adalah alat-alat komunikasi. Oke, untuk zaman sekarang atau dari dulu, komunikasi itu menjadi hal yang sangat perlu, yang sangat penting antara kita. Contohnya antara teacher dan murid, antara orang tua dan anak-anaknya, atau juga terlebih juga antara orang-orang yang jauh ya, yang jauh antara beda kota, beda negara, bahkan juga beda benua ya. Dan berikut yang adalah hal-hal yang sangat mungkin kita sudah kenal, tapi bahwa ini adalah bagian-bagian dari komunikasi. Yang pertama adalah alat-alat komunikasi adalah handphone atau HP. Teacher yakin kamu sudah kenal bagaimana manfaat dari handphone ini sangat penting bagi setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah TV atau televisi. Televisi adalah salah satu juga alat komunikasi sehingga informasi-informasi, berita-berita kita bisa lihat antara kota yang berbeda, bahkan negara, bahkan benua yang berbeda, kita bisa mengetahui lewat televisi ini. Kemudian radio juga hari-hari ini mungkin belum terlalu dikenal banyak orang lagi ya, karena jarang sekali orang sekarang menggunakan radio. Tapi radio juga adalah alat komunikasi. Hanya radio ini hanya kita dengarkan hanya dengan suara saja. Kalau televisi kita bisa melihat gambarnya, videonya. Tapi kalau di radio kita hanya bisa mendengarkan suaranya saja. Kemudian internet adalah jaringan internet yang sangat hari-hari ini sangat diperlukan. Contohnya ketika kita belajar Zoom, by Zoom, melakukan pembelajaran daring dengan Zoom, internet adalah salah satu yang sangat kita perlukan. Kemudian bel adalah alat komunikasi. Contohnya nih, belnya itu kalau di sekolah, bel berbunyi tandanya masuk, kemudian juga bel berbunyi tandanya pulang,
Bel juga adalah alat komunikasi. Sama juga kalau di bel ini juga ada di rumahnya agak dalam, jadi kalau ada orang tamu pencet belnya, ini menjadi salah satu alat komunikasi. Oke anak-anak Matthew, diperhatikan alat-alat komunikasi karena itu sangat penting kita mengerti. Oke anak-anak Matthew. Oke, dan ini adalah pengenalan program Paint. Ini bentuk dari program Paint yang harus kita pelajari nantinya. Ya, Paint ini adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk kita belum menggambar. Kalau seandainya kamu punya laptop dan komputer, biasanya dia ada program ini namanya Paint. Oke. Teacher jelaskan sedikit ya, biar kamu ada gambaran Paint ini. Ini adalah yang teacher buat panah yang pertama ini adalah icon pencil. Di sini ada icon pensil. Kemudian fill with color. Oke, kemudian erase. Erase itu untuk menghapus, seperti yang tadi menghapus. Kemudian yang ini bentuk-bentuk yang bisa kita gunakan dalam menggambar. Ada bentuk love, heart, circle, triangle dan yang lain ada di sini. Kemudian yang ketiga adalah colors. Colors itu adalah warna-warna yang kita pakai dalam menggambar. Jadi kalau kita menggambar kalau kita menggambar bisa kita gunakan gambar-gambar yang ada di situ. Oke anak Matthew, itu aja review untuk pembelajaran komputer hari ini. Yang sedang belajar di rumah, semoga kita bisa mengerti sehingga minggu depan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita dan kita sudah mengetahui lebih banyak lagi. Thank you so much, God bless you and bye-bye.